Itu sama MCP-nya tuh yang sebelah kiri dimatiin aja bila terlalu berisik. Akhwat agak suaranya agak terdengar. Itu kan mesin pompa. Oh iya, sini apa? Kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarah Masailil Jahiliyah. Akan tapi terlebih dahulu kami beritahukan kepada para ikhwah bagi yang membawa putra untuk tolong bisa mengawasi putranya, yang paling tidak diarahkan biar tidak sampai main di luar ya, karena kemarin sempat kejadian itu pada bermain cakak papan pengumuman terus sampai patah itu besinya. Tapi alhamdulillah sudah diperbaiki. Jadi untuk seterusnya bagi yang membawa putra untuk dijaga jangan sampai terlalu banyak main di luar. Baik. Kita akan masuk pada perkara yang setelahnya insyaallah. Berkata penulis rahimahullah taala, di antara perkara-perkara jahiliyah adalah as-saddu an sabilillah, yaitu menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatul hadiyatu wal 'ishrun ba'da al-mi'ati
perkara yang ke-121, sadduhum an sabilillahi man amana bihi, itu menghalangi atau menghalanginya mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang sudah beriman kepada Allah. Sebagaimana keadaan orang-orang ahlul kitab dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara, maka mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menghalangi orang untuk berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk di dalamnya orang-orang yang mengikuti jalan mereka dari kalangan kaum muslimin sendiri. Mereka yang menghalangi dari jalan tauhid, menghalangi manusia untuk mempelajari tauhidnya, berpegang teguh dengan tauhidnya, maka masuk di dalam perkara jahiliyah yang satu ini. Demikian juga menghalangi seorang untuk berittiba kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga termasuk dari perkara jahiliyah. Menjelaskan perkara jahiliyah yang satu ini, berkata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, as-saddu an sabilillah, menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa sarfun nas anid dukhuli fi dinillah. Dikatakan menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memalingkan manusia atau menjauhkan manusia dari keinginan untuk masuk di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berusaha menjelek-jelekkan agama ini, membuat propaganda, membuat pernyataan-pernyataan menjelek-jelekkan agama ini, sehingga menjadikan orang itu lari dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk keadaan dari sebagian kaum muslimin sendiri, yang mereka menghalangi manusia untuk mengikuti jalan tauhid, jalan beritiba kepada sunnah, sehingga menjadikan manusia itu lari. Sebagaimana apa yang diperingatkan oleh para ulama juga, kadang sebagian di antara kita kaum muslimin atau orang-orang yang mengaku berada di atas jalan tauhid dan jalan sunnah, kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menjadikan sebab terhalangnya manusia dari jalan Allah, atau menjadikan manusia itu lari dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa yang sedang viral sekarang ini, terjadi kasus pembuangan atau penendangan sesajen yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar Gunung Semeru. Maka ada salah seorang yang mungkin karena kecemburuan di dalam hatinya akan agama Allah, kecemburuan akan perbuatan kesyirikan, kebencian kepada perbuatan kesyirikan, sehingga dia melakukan perbuatan itu dilatar belakangi karena keinginan untuk membela agama Allah dan menjelaskan kepada manusia akan bahaya dari kesyirikan. Akan tapi jika yang namanya inkarul munkar, mengingkari kemungkaran itu tidak dilakukan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara keburukannya menjadikan manusia itu terfitnah, menjadikan manusia itu terhalangi dari jalan Allah, atau menjadikan mereka itu lari dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala karena sikap yang keliru. Ya, karena merubah kemungkaran dengan tangan itu haknya siapa?
haknya orang-orang yang memiliki apa? Kekuasaan. Merubah dengan tangan itu hanya orang-orang yang memiliki kekuasaan. Ya, kalau kita tidak punya kekuasaan, maka jangan sekali-kali merubah dengan tangan. Karena keburukan yang terjadi itu akan lebih besar dibandingkan kemungkaran yang kita ingkari. Bahkan bisa menjadikan sebab munculnya kemungkaran yang lebih besar lagi. Sebagaimana apa yang terjadi dalam keadaan seperti itu, harusnya cukup dengan mendakwahi mereka, menasihati mereka, memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan, bahwasanya benar itu adalah sebab yang paling terbesar turunnya azab Allah Subhanahu wa taala dan datangnya segala musibah dan bencana, tanpa harus mengingkari dengan tangannya. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, hati-hati kalau kita mengingkari kemungkaran, itu malah menjadikan sebab kemungkaran yang lebih besar. Karena kita tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi kita tidak dapat pahala, malah mendapatkan apa? Dosa karenanya. Karena berapa banyak orang yang terfitnah itu. Oh, ternyata Islam itu keras, kaku, radikal. Nah, sebagaimana apa yang mereka sering tuduhkan, maka ini menjadikan sebab dosanya seseorang dan tidak mendapatkan pahala karenanya. Sebagaimana apa yang sudah berlalu pula penjelasannya dari para ulama, satu sunnah yang merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita amalkan itu menjadikan sebab munculnya fitnah, maka kita tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan apa? Dosa. Apa contohnya yang sudah berlalu? Misal apa? Sunnahnya solat dengan memakai na'al, sandal atau sepatu. Itu sunnah. Kalau antum misalkan pergi kemana, refreshing, naik gunung, kemah dan sebagainya, sekali-kali kalau kita sholatnya di lapangan biasa, maka kita sholat dengan sandal. Itu sunnah. Ya, tapi ketika itu dilakukan di masjid-masjid kaum muslimin sekarang ini dengan alasan saya ingin menegakkan dan menghidupkan sunnah, kira-kira apa yang terjadi? Fitnah. Nah, ini kata Syekh Fauzan hafidhahu wa ta'ala di dalam salah satu nasihat beliau, keadaan orang yang menghidupkan sunnah seperti ini bisa jadi dia malah mendapatkan dosa. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengingkari kemungkaran, ada di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bagaimana? Idza ra'a ahadukumul munkar falyughayyirhu biyadihi. Jika salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Ini kalau kita punya kekuasaan. Seperti seseorang di keluarganya, dia sebagai seorang bapak, maka dia punya kekuasaan terhadap istri dan anak-anaknya, maka dia berhak untuk merubah dengan tangannya. Akan tapi kata Nabi SAW, fa illam yastati' fa bilisanihi. Jika dia tidak mampu, maka dia merubah dengan lisannya, nasihat, peringatan. Kemudian juga kalau dia tidak mampu lagi, fa illam yastati' wa biqalbihi, maka dia bisa mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Dan mengingkari dengan hati itu adalah mengingkari kemungkaran tersebut disertai dengan apa? Meninggalkannya. Nah, jangan kita mengingkari dalam hati tapi kita masih berada di sana. Maka ini bentuk pengingkaran yang keliru. Wa dzalika ad'aful iman, dan pengingkaran dengan hati itulah pengingkaran atau keadaan keimanan yang paling lemahnya. Baik. Wa hada amalul kuffari qadiman wa hadisan. Dan ini adalah perbuatan orang-orang kafir, baik orang-orang terdahulu maupun yang belakangan. Min Yahudin wa Nasara wa musyrikin, dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang musyrikun. Famin manahijil jahiliyati fi kulli zamanin wa makanin as-saddu an sabilillah. Maka termasuk di antara jalan tariqah orang-orang jahiliyah
di setiap zaman dan tempat, di setiap waktu dan tempat adalah as-saddu an sabilillah, yaitu menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal firaqu dhallatul an ala hadzal manhaji, dan kelompok-kelompok yang tersesat sekarang ini itu berada di atas metode atau jalan ini. Tuhawilu tadlilal muslimin, mereka berusaha untuk menyesatkan kaum muslimin dengan mendakwahkan kesyirikan mereka, mengajak kepada kekufuran atau mengajak kepada kebid'ahan mereka, keluar dan menjauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ini termasuk dari keadaan orang-orang jahiliyah ketika mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa jalabahum ila nahlihim al-batilah, dan menyeret mereka kepada sarang-sarang mereka yang batilah, artinya pemikiran-pemikiran mereka yang batil. Wa kadzalikal yahud wan nasara, demikian juga orang-orang Yahudi dan Nasara, la yuzaluna yuhawiluna fil muslimin saddahum indal Islam, mereka senantiasa berusaha pada diri kaum muslimin menghalangi mereka dari jalan Allah, yaitu jalan Islam. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ta'alau, kemarilah kalian, natahawaru fima bainana, kita berdiskusi, kita berdialog di antara diri kita. Wa yaquluna bi hurriyatil adyan, dan mereka mengatakan atau mereka mengajak untuk kepada kebebasan beragama, bahwasanya setiap orang itu berhak untuk memilih agamanya, setiap orang itu berhak untuk meyakini keyakinannya. Bahkan ucapan-ucapan yang kufur itu bisa keluar dari lisan-lisan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya agama itu semuanya adalah sama-sama mencari surganya Allah, sama-sama mencari jalannya Allah, hanya saja jalan mereka berbeda-beda. Ini keinginan mereka. Hada minas saddi an sabilillah, maka ini termasuk di antara bentuk menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk apa yang mereka lakukan dari propaganda, membuat kesan, membuat kejadian-kejadian tertentu, menjelek-jelekkan agama Islam, memburuk-burukkan kaum muslimin, menganggap mereka orang-orang yang radikal, menghalalkan darah manusia, sehingga menjadikan orang itu lari. Maka semuanya ini adalah bentuk dari menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi sekaligus juga ujian bagi umat manusia. Sehingga hanya mereka saja yang berpikiran jernih, betul-betul mengikuti hati nuraninya, memikirkan bagaimana agama dan keyakinannya, kemudian melihat dengan mata hatinya mana ajaran yang lebih mendekati kebenaran dan mana yang tidak. Maka orang-orang yang mau mencari kebenaran seperti inilah yang kelak akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang pikirannya sempit, pokoknya taunya Islam itu keras, mereka menyebarkannya dengan pedang, menumpahkan darah manusia, sehingga mereka tidak mau ikut masuk di dalam agama ini, maka itu adalah ujian mereka. Hal nahnu ala syakkin min sihhati dinina wa butlani dinikum hatta natahawara ma'akum. Ini kata beliau, apakah kami ini di atas keraguan akan benarnya agama kami, ataukah kami juga ragu dengan kebatilan agama kalian sampai kami harus berdialog atau berdiskusi dengan kalian? Maka ini ucapan beliau hafidhahullah ta'ala, bahwasanya tidak ada keraguan sedikit pun pada diri kami akan kebatilan agama-agama kalian. Tentunya ini bagi siapa yang memahami akidah yang benar, memahami
akidah yang benar dari apa yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Lasna ala syakkin fi dinina wa butlani ma antum alaihi. Kami tidak pernah ragu terhadap agama kami, dan kami juga tidak pernah ragu dengan batilnya apa yang kalian itu berada di atasnya. Maka ini yang harusnya dipegang oleh kaum muslimin, keyakinan akan kebenaran akidahnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imma ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, atau imma ketika berhadapan dengan orang-orang ahlul bid'ah. Saya ngomong ahlul bid'ah ini cuma benarnya di sini saja. Ya, kalau di masjid lain masih mikir saya. Bagaimana kita berhadapan dengan ahlul bid'ah? Kalau dengan orang-orang Nasara, maka jelas itu akidah mereka akidah yang menyimpang. Ya, kalau berhadapan dengan orang-orang ahlul bid'ah, maka kita harus berusaha untuk mempelajari akidah kita. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan itulah bekal kita di dalam menghadapi orang-orang yang mengajak kepada kebatilan. Termasuk apa yang kemarin-kemarin kita sering dengar. Biasanya di awal-awal bulan Desember sampai akhirnya ada orang-orang yang mengajak kepada tasamuh. Apa tasamuh? Toleransi. Mereka mengajak untuk saling mengucapkan hari raya mereka, atau bahkan mengajak untuk membantu ibadah-ibadah mereka, peringatan-peringatan mereka. Maka seandainya bukan karena kokohnya akidah seseorang, maka betapa mudahnya dia tergelincir mengikuti ajakan mereka, sehingga dia terjerumus ke dalam kekufuran tanpa dia sadari. Tapi kalau bagi orang-orang yang berakidah benar, akidah yang kuat, maka ucapan-ucapan itu seperti terangnya matahari di siang hari. Kalau bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punyai pemahaman akidah yang benar, maka ajakan-ajakan kekufuran seperti itu seperti terangnya matahari di siang hari. Sudah tidak ada syubhat, tidak ada perkara yang samar yang menutupinya, akan tapi kebatilan itu akan ditampakkan terang di hadapannya. Fahaulai yuriduna min hadhihi da'ayat al-hiwar bainal adyan. Maka mereka ini senantiasa menginginkan dengan ajakan-ajakan ini untuk melakukan hiwar, diskusi, dialog di antara agama-agama yang ada. Wa ta'awuna bainal adyan. Demikian juga mereka senantiasa mengajak untuk berta'awun, tolong menolong di antara agama-agama yang ada. Yuriduna bi sadda'an sabilillah. Mereka menginginkan untuk menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hada muraduhum, ini adalah keinginan mereka. Wa hada maqsaduhum, ini adalah tujuan mereka. Wala yazalul kuffaru ilal an, dan senantiasa orang-orang kufar itu sampai sekarang ini yuhawiluna idlalal muslimin. Mereka senantiasa berusaha untuk menyesatkan kaum muslimin. Wa yaqtulunahum, dan membunuh atau memerangi mereka. Wa yusyarridunahum, dan mencerai-beraikan mereka. Wa yu'adzibunahum, dan menimpakan keburukan atau adab kepada mereka. Min ajli dinihim wa saddihim anhu, dalam rangka untuk membela atau mengajak kepada agama mereka, yaitu menghalangi mereka dari jalan Allah, akan tapi ujung-ujungnya itu mengajak kepada agama mereka. Makanya kita juga heran, orang-orang yang dianggap berilmu, dianggap sebagai seorang ulama, mengajak kepada tasamuh yang batil, mengajak kepada persamaan agama, mengajak kepada keragaman, kebinekaan, dan mereka abaikan itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditauhidkan. Seakan-akan mereka itu beranggapan, atau bisa jadi malah mungkin meyakini, bahwasanya seandainya mereka orang-orang kufar itu kemudian mempunyai kekuatan yang besar dan menguasai kaum muslimin, apa jaminan mereka akan bersikap toleransi yang sama? Ada ceritanya seperti itu. Hampir-hampir Tidak ada. Lihat itu di mana?
di Thailand, di Filipina, kaum muslimin yang namanya minoritas itu tertindas. Di Bosnia dulu, di Chechnya, atau sekarang di mana? Di Rohingya, di Palestina, banyak sekali itu. Makanya kita heran itu. Apakah mereka menyangka kalau nanti orang-orang Nasara itu punya kekuasaan, bisa menguasai kaum muslim, mereka akan bersikap toleransi sebagaimana kita? Tidak akan mungkin itu. Contoh yang paling nampak saja di mana itu? Di Maluku kemarin itu. Apa sebab pertumpahan darah itu terjadi di sana? Gara-garanya kaum muslimin sedang sholat Id, itu diserbu, sebagian dibunuh, dibantai. Karena mereka merasa punya kekuatan. Padahal seandainya orang-orang kaum muslimin di tempat lain, misalkan di Jawa, melakukan hal yang sama, itu perkara yang jauh lebih mudah untuk dilakukan. Tapi kita betul-betul menjaga hak sesama manusia, karena itu pula yang menjadikan bagian dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak boleh yang namanya kita mengambil hak orang-orang kafir itu tanpa dibenarkan. Tidak boleh kita mendolimi mereka, menumpahkan darah mereka, tidak boleh mengganggu mereka atau merusak tempat ibadahnya mereka. Kita tahu itu kewajiban seperti ini. Nah, makanya hal yang mengherankan ketika mereka mengajak untuk menganggap agama itu sama. Padahal hak Allah Subhanahu wa taala untuk kita wujudkan tauhid kepadanya itu jauh lebih utama dibandingkan dengan segala sesuatu. Baik. Wa hum alladziina yaqulun, maka mereka lah orang-orang yang mengatakan, natahawaru fima bainana, kita berdialog di antara kita, wa yaquluna bi hurriyatil adyani wal mu'taqadat. Mereka juga mengatakan untuk mengajak kepada kebebasan agama dan kebebasan untuk berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan yang ada. Nah, sekarang aja sudah mulai ajakan untuk apa? Untuk membolehkan KTP tanpa ada kolom agama. Jadi kolom agama tidak perlu. Sebagian orang-orang mengajak seperti itu. Baik. Lakinnahum yaqsuduna adyanahum wa mu'taqadatihim. Akan tapi mereka itu sesungguhnya mereka itu menginginkan atau mengajak kepada agama-agama mereka dan keyakinan-keyakinan mereka. Jadi dengan alasan toleransi, dengan alasan tasamu, sebetulnya mereka itu mengajak kepada agama mereka, mengajak kepada keyakinan mereka. Qala Allah Ta'ala wa waddu law takfurun. Dan mereka itu berkeinginan sekali. Jadi wadda ya waddu itu maknanya berkeinginan sekali, law takfurun, seandainya kalian itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalian itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang nampak sekali, misalkan apa? Syiah. Mereka mengajak untuk saling menghargai, saling toleransi, menghargai pendapat di dalam masalah keyakinan. Itu ujung-ujungnya ingin mengajak kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah untuk masuk kepada keyakinan mereka. Dan ketika mereka berkuasa, apa jaminan mereka tidak bersikap adil, tidak bersikap baik dengan orang-orang Ahlussunnah? Tidak ada sama sekali. Karena apa yang terjadi di negeri-negeri yang lain, misalkan di mana? Di Suriah. Ahlussunnah itu mayoritas di sana. Tapi karena kekuasaan dipegang orang-orang Syiah, maka kemudian kaum muslimin ditindas. Demikian juga di tempat yang lain. Yang namanya di Iran itu tidak ada lagi namanya Masjid Sunni. Masjid Sunni sudah tidak ada sama sekali. Tapi mereka mengajak apa? Mengajak dialog untuk menghargai keyakinan masing-masing. Mereka sendiri menindas itu. Irak itu negerinya Ahlussunnah. Banyak para ulama berasal dari Basrah, dari Baghdad. Ini sekarang bagian dari negara Irak. Banyak para ulama dulu banyak dari sana. Tapi sekarang siapa yang menguasai negeri Irak? Syiah. Syiah itu sekarang 60% di sana. Dan banyak kisah-kisah yang menyebutkan dai-dai Ahlussunnah itu banyak yang digantung, banyak yang dibunuhi. Mereka tidak bisa berdakwah dengan leluasa. Masjid-masjid mereka sebagian dihancurkan. Ini keadaan sebenarnya. Tapi anehnya
banyak kaum muslimin yang tidak faham sehingga mereka ikut-ikutan terseret untuk mengikuti langkah mereka. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Dan mereka senantiasa memerangi kalian sampai mereka bisa mengembalikan kalian dari agama kalian in istata'u, seandainya mereka itu mampu untuk melakukannya. Jadi kalau mereka mampu melakukannya, mereka akan melakukannya itu untuk mengembalikan akidah kaum muslimin kepada akidah mereka yang batilah. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Dan mereka berkeinginan kuat seandainya kalian itu kufur sebagaimana mereka telah kufur atau kafir, fatakununa sawa, dan kalian itu menjadi sama dengan mereka. Sebagaimana keadaan manusia itu punya sifat asal juga seperti itu. Contoh misalkan apa? Contoh misalkan ada beberapa pemuda yang dahulu mereka biasanya kumpul bersama, duduk bersama, bersenang-senang bersama, melakukan kemaksiatan bersama-sama. Coba ada satu yang taubat saja, yang sadar, bertaubat, belajar agama, berusaha untuk meniti jalan istiqomah. Kira-kira mereka ridho tidak? Kebiasaannya mereka tidak akan ridho. Kebanyakan mereka tidak ridho. Bahkan karena tidak ridhonya mereka itu, mereka akan mengajak, berusaha itu mati-matian bagaimana dengan sekian banyak cara mengembalikan saudaranya ini yang sudah bertobat untuk kembali kepada mereka. Ini keadaan kebanyakan orang seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak mau mereka itu buruk sendirian. Mereka tidak mau buruk sendirian atau buruk cuman kelompoknya saja, yang lainnya itu bisa bertobat. Maka mereka mengajak orang lain untuk sama seperti mereka, sama-sama di jalan keburukan. Ya, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika melihat saudaranya itu bertobat, akhirnya muncul keinginan pada diri mereka, kalau begitu saya juga ingin bertobat. Nah, ini bagi orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kebanyakan tidak seperti itu. Kalau satu bertobat, nanti teman-temannya itu kasak kusuk mikirkan gimana, ayo kita bikin siasat biar dia itu kembali ke kita lagi, bersenang-senang lagi. Dalam keadaan mereka tahu bahwasanya jalan mereka itu sebetulnya adalah jalan keburukan. Akan tapi mereka tidak rela jika ada di antara teman-temannya itu yang kemudian berubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lakinnahum yuriduna labsal haqqi bil batil. Akan tapi mereka menginginkan untuk mencampurkan perkara yang hak dengan perkara yang batil. Wa musawatad dinil batili bid dinil haq, dan menyamakan agama yang batil disamakan dengan agama yang hak. Summa la yusbituna ala hada, kemudian mereka tidak mampu untuk bersikap teguh di atas perkara ini. Misal keadaan orang-orang pendeta-pendeta orang-orang Yahudi itu, sungguh seandainya mereka itu mau membaca kitab Taurat mereka, terlalu banyak itu penjelasan-penjelasan akan datangnya Nabi yang terakhir, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama orang-orang Nasrani juga seperti itu. Seandainya mereka memikirkan akidah mereka, keyakinan mereka, pasti mereka akan mengalami keguncangan itu. Ya, karena sesuatu yang batil tidak akan pernah memuaskan dahaga orang-orang yang menginginkan untuk mencari kebenaran. Pasti mereka akan mengalami keguncangan, kebingungan, sehingga mereka berusaha mencari mana akidah yang benar, mana agama yang hak, mana petunjuk yang lurus, yang lebih sesuai dengan hati nurani dan akal mereka. Sehingga orang-orang yang menginginkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah yang kelak akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bagi mereka yang mencukupkan dengan apa yang ada pada mereka,
mencukupkan dengan apa yang ada pada bapak-bapak mereka, nenek-nenek moyang mereka, maka ini di antara sebab tertutupnya pintu hidayah. Maka sungguh tuh, seandainya mereka mau berfikir sedikit saja, itu pasti akan dibuat goncang hatinya, sehingga mereka akan berusaha mencari agama yang hak. Kata beliau setelahnya, bal yuriduna izalatal Islam, bahkan mereka menginginkan untuk melenyapkan agama Islam. Fahum yaqtulunal muslimin, maka mereka berusaha untuk memerangi kaum muslimin. Wa yusyarridunahum, dan mencerai-beraikan mereka, min ajli ayyasrifuhum an dinihim, dalam rangka untuk memalingkan mereka dari agama mereka, agamanya kaum muslimin. Wa yuriduna alla yabqa ala wajhil ardi, dan mereka menginginkan agar dia itu tidak berada, mereka menginginkan agar tidak tinggal, tidak tersisa di muka bumi ini seorang muslim pun. Orang-orang kafir itu menginginkan tidak ada seorang muslim pun yang tersisa di muka bumi. Hadi umniyatuhum, inilah angan-angan mereka. Wa hada qasduhum, dan inilah adalah tujuan mereka. Maka inilah hakikat dari apa yang beliau jelaskan hafidhahu ta'ala akan keinginan orang-orang kafir ketika mereka mengajak untuk berdialog, mengajak untuk berdiskusi tentang persamaan agama, perbandingan agama. Maka sebenarnya tujuan mereka adalah itu, bukan semata-mata dialog, akan tapi bagaimana menggoncangkan, menggoyahkan akidah kaum muslimin, kemudian mengajak dan menyeret mereka kepada agama mereka. Dan ini bahaya yang besar yang dihadapi oleh kaum muslimin, di antara fitnah atau ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka bersyukurlah bagi siapa yang ditunjukkan kepada jalan tauhid, jalan ilmu, sehingga dipahamkan akan akidah yang benar, tidak sebagaimana keadaan sebagian di antara kaum muslimin karena kejahilan dan kebodohan mereka akan agamanya dan akidahnya, sehingga mereka bisa berbalik ke belakang mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Baik. Kita masuk pada perkara yang setelahnya. InsyaAllah besok itu perkara yang terakhir dalam kitab ini, sehingga pekan besoknya lagi InsyaAllah kita akan masuk pada muqaddimah dari kitab yang baru. Baik. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di antara perkara-perkara jahiliyah muwalatul kuffari. Muwalatul kuffari, apa muwalah? Berwala. Wala itu artinya memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Al-mas'alatu tsaniyatu wal 'ishrun ba'dal mi'ah, perkara yang ke-122. Kata beliau, muwaddatuhum al-kufra wal kafirin, yaitu kecintaan mereka kepada kekufuran dan kepada orang-orang yang kafir. Kecintaan mereka kepada kekufuran dan orang-orang yang kafir. Kata Syekh Fauzan hafidhahu ta'ala, min masailil jahiliyah, termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah, annahum yawaddunal kufra wal kafirin, bahwasanya orang-orang jahiliyah itu dan orang-orang yang mengikuti mereka itu memberikan kecintaan kepada kekufuran dan orang-orang yang berjalan di atas kekufuran. Memberikan kecintaan wala kepada orang-orang, kepada kekufuran dan orang-orang yang kafir. Kama dzakarallahu dzalika an Bani Israil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal tersebut tentang orang-orang Bani Israel. Annahum ittakhadul kuffara awliya'a, bahwasanya mereka telah menjadikan orang-orang kafir itu sebagai para wali. Aulia di sini maknanya banyak. Aulia itu jamak dari waliyun. Wali bisa bermakna apa? Pelindung, bisa bermakna pemimpin, bisa bermakna kekasih, bisa bermakna teman setia atau sahabat karib.
Maka ini makna dari wali, jamaknya aulia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Engkau melihat kebanyakan di antara mereka itu memberikan wala, kesetiaan, loyalitas mereka kepada orang-orang yang kafir. Ini karena biasanya hal seperti ini didorong oleh keinginan duniawi, ima keselamatan dirinya atau kenikmatan-kenikmatan dunia yang didapatkan. Ini contoh yang paling mudahnya, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Fir'aun. Maka kaum beliau sendiri, orang-orang Bani Israel, itu malah menjadi pembelanya Fir'aun. Para tukang sihirnya mereka menjadi pembela atau pendukungnya Fir'aun sendiri, dan tidak langsung menerima dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Ini bukti yang nyata, bukti yang tampak itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala begitu murkanya kepada orang-orang Bani Israel karena mereka melemparkan, mencampakkan kitab yang Allah turunkan kepada mereka, yang kemudian mereka ganti dengan keyakinan-keyakinan yang mereka buat-buat sendiri. Di antaranya mereka memberikan wala, loyalitas kepada orang-orang kafir. Hingga kemudian sebagaimana kita ketahui sejarahnya, ketika Nabi Musa mempunyai kesempatan untuk mendakwai Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Nabi Musa yang biasanya diberikan oleh setiap nabi dengan istilah mukjizat. Apa mukjizat yang pertama yang diberikan kepada beliau? Tongkat. Kemudian yang kedua adalah tangan yang bercahaya. Maka disebutkan sebagaimana di dalam sejarahnya, ketika Fir'aun menantang Nabi Musa untuk beradu sihir. Ya, karena pada saat itu banyak orang-orangnya Fir'aun itu pandai, ahli di dalam sihir. Maka Allah memberikan mukjizat, kekuatan kepada nabinya dalam bentuk kekuatan yang bisa menandingi mereka. Sebagaimana Rasul kita SAW itu diberi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran bisa menandingi ketinggian bahasanya, syair-syairnya orang-orang Arab pada saat itu. Orang-orang Arab itu pandai di dalam syair, dalam balaghah. Maka sebagaimana diceritakan di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran yang banyak sekali, maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, dan kemudian berubah menjadi ular yang besar yang memakan ular-ular kecil yang banyak yang ada di hadapannya. Sehingga seketika itu pula para tukang sihir itu mereka terjatuh, tersungkur, sujud dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ketika melihat peristiwa yang nampak di hadapan mereka. Yang mungkin akan jadi pertanyaan, bagaimana bisa tukang sihir itu kok langsung beriman seketika itu juga? Kira-kira karena apa? Kira-kira karena apa? Kok langsung beriman itu? Tanpa basa-basi, tanpa apa? Berjidal, tanpa bantah-membantah. Langsung beriman itu, tersungkur sujud. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, qalu amanna billahi, qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbnya Nabi Musa dan Harun. Kira-kira karena apa? Karena tidak ada yang tahu. Ya? Ularnya dimakan. Ya, bukan itu yang kita maksudkan. Kira-kira kenapa? Ya? Naam. Karena tukang sihir itu tahu, bisa membedakan mana ular yang betulan dan mana ular yang hasil sihir mereka. Sehingga mereka bisa membedakan itu. Ketika melihat ular yang besar memakan ular-ular yang banyak itu, mereka tahu ini ular betulan ini, yang berubah dari tongkatnya Nabi Musa alaihissalam.
Dan dia tahu bahwasanya tali-tali yang dilemparkan di lapangan itu adalah ular-ular kecil yang menipu pandangan manusia sehingga mereka melihat itu seperti ular. Nah, sehingga inilah menjadikan sebab mereka itu langsung tersungkur itu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu pun keimanan mereka juga masih gonjang-ganjing, berbolak-balik. Makanya ujiannya Nabi Musa alaihissalam itu menghadapi umatnya seperti itu, kaumnya seperti itu juga merupakan ujian yang berat bagi beliau. Nah, karena bagaimana mereka itu punya sifat sifat mudah membangkang, punya sifat pengecut, penakut untuk diajak berjihad. Mereka punya sifat mudah mengingkari janji, senang merubah ayat-ayat Allah. Mereka punya sifat-sifat hasad yang besar. Banyak sekali disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang ada dalam satu risalah khusus yang kita kita cetak itu ada 18 itu sifat orang-orang Yahudi disebutkan di dalam Al-Quran yang dicela maksudnya. Banyak sekali sifat-sifat mereka yang dicela. Baik. Kemudian kata beliau, waqad harramallah muwalatal kuffar. Dan sungguh Allah telah mengharamkan untuk berwala, memberikan wala kepada orang-orang kufar. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai para wali-wali. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Maka barang siapa yang memberikan wala di antara kalian kepada mereka, maka sungguh dia termasuk dari golongan mereka. Ini ayat yang masyhur. Ketika 212 dulu. Kalau antum tidak hafal ayat ini, tidak punya semangat 212 berarti. Baik. Kemudian beliau berkata, nahallahu muslimin ayaf'alu misla ma fa'ala al-yahud min walatil kufari wa mahabbatil kufar. Allah telah melarang kaum muslimin untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu dengan memberikan wala kepada orang-orang kufar dan mencintai orang-orang kufar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yatakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh atau tidak pantas orang-orang yang beriman itu menjadikan orang-orang yang kafir sebagai wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka, dan mereka meninggalkan kaum mukminin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka tidak ada sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan pertolongan, illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalian menginginkan untuk menyembunyikan hakikatnya dari mereka. Artinya kalau kita menampakkan wala itu tidak boleh. Bahkan di sebagian keadaan itu bisa termasuk dari perbuatan kekufuran. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengecualikan di sini, kecuali bagi orang-orang yang ingin menyembunyikan hakikat keadaan keimanannya. Misal ketika dia dalam keadaan lemah, dia pura-pura saja mengikuti ucapan mereka, ajakan mereka, hanya saja keadaan hatinya masih tetap dengan keimanan, maka seperti ini baru dibolehkan. Kalau memang dikhawatirkan akan muncul keburukan yang akan menimpanya. Al-amru wadihun fi hada. Maka perkaranya itu sudah jelas di dalam masalah ini. Wa annahu tajibu mu'adatul kufari, bahwasanya wajib untuk memerangi orang-orang kufar, wal bara'atu minhum wa min dinihim, dan wajib untuk berlepas diri dari mereka dan juga dari agama mereka. Wal wala' wal bara' min a'dhamil wajibati fil Islam. Wala dan bara' itu termasuk di antara kewajiban-kewajiban yang paling besar di dalam agama Islam. Maka di dalam permasalahan wala dan bara' ini ada penjelasan yang disebutkan oleh para ulama. Pentingnya kita memahami permasalahan wala dan bara'.
Di antaranya kata para ulama, yang pertama bahwasanya wala dan bara itu min syartil iman. Wala dan bara itu termasuk di antara apa? Syarat keimanan. Artinya kalau dia mengaku beriman dengan iman yang benar kepada Allah, maka wajib dia tegakkan itu kewajiban wala dan bara. Dan kapan dia selisihi kewajiban ini, maka itu tanda akan buruknya keimanan, bahkan bisa jadi akan menjadikan tanda hilangnya keimanan pada dirinya. Soal sekarang, pertanyaannya apa dalilnya? Bahwasanya wala dan bara itu adalah syarat dari keimanan. Indaman, siapa yang tahu? Ayatnya ada di apa? Ayat-ayat yang sebagian antum hafal. Sebagian antum hafal ayat ini. Tanda bahwasanya wala bara itu syarat keimanan. Ada beberapa ayat, tapi kalau di juz-juz pertengahan kan terlalu jauh itu. Ini ada di surah yang sebagian antum mengajarkan pada anak-anak. Surah apa? Ya? Mumtahanah bisa. Akan tapi yang coba bagi siapa yang pernah membaca Al-Usul As-Salasah, maka di sana ada dalil disebutkan oleh penulis akan dalil syarat keimanan bagi terwujudnya wala dan bara pada diri seorang muslim. Yaitu apa? Saya sebutkan saja. Surah Al-Mujadilah yang mana? Yang keras. Ayat yang mana? Yang mana itu? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Allah Ta'ala berfirman, engkau wahai Muhammad Rasulullah SAW, engkau tidak akan pernah mendapati satu kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya kepada hari akhir, mereka itu malah berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi kufri. Dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam, sebagaimana dia benci untuk apa? Dilemparkan dalam neraka jahanam sebagaimana bencinya dia kembali kepada kekufuran. Sehingga kalau seorang tidak bisa menegakkan wala dan bara di dalam dirinya, maka tidak akan pernah dia mendapatkan manisnya atau lezatnya keimanan. Makanya kalau kita melihat suatu kesyirikan kok masih biasa-biasa saja di dalam hati kita, itu tandanya kurang keimanan kita. Jangan seperti orang-orang yang kalau di daerah-daerah tertentu, banyak tempat seperti di Solo itu apa tradisi apa namanya, sekaten, apalagi yang rebutan apem itu, yang katanya kalau dapat apemnya itu nambah rezeki, apalagi menggiring apa Kiai Selamat, di kebun namanya Kiai Selamat juga, apalagi kalau di daerah pesisir di Gunung Kidul ada sedekah laut, di daerah Jepara, Demak, Pati, sepanjang itu acara-acara kesyirikan itu jangan sampai kalau kita melihat tidak ada kebencian di dalam hati kita, malah kita ikutan nonton rame-rame ada apa ini. Nah ini hal yang keliru. Itu tanda apa? Kurangnya dia mewujudkan wala dan bara. Apa yang dibenci oleh Allah kita benci, dan pengingkaran di dalam hati itu dengan cara meninggalkannya. Demikian juga apa yang ada di bawahnya, jadi perbuatan-perbuatan kekufuran atau yang semisalnya, termasuk juga perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Meskipun kadang bisa jadi sebagian di antara diri kita itu masih mudah terjerumus, terjebur ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, akan tapi apa? Kita harus membenci perbuatan itu. Kita harus apa? Membenci perbuatan itu.
Meskipun bisa jadi kita kadang tergelincir, kita kadang melakukan itu, tapi tetap harus dalam hati kita apa? Membenci perbuatan itu. Ya, kalau kita tergelincir maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di dalam masalah wala dan bara, saya ringkaskan saja. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh bermuamalah dengan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, tetap kita dibolehkan untuk bermuamalah dengan mereka. Bahkan muamalah dengan mereka itu hukumnya bisa bermacam-macam. Hukumnya bisa menjadi wajib malahan, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Dan yang haram ini bisa dosa besar dan bisa kekufuran. Ya, kalau untuk yang hukumnya wajib, contohnya apa? Bermuamalah dengan mereka hukumnya wajib. Contohnya apa? Ya, sebagaimana kewajiban kita, yaitu apa? Hah? Ya, kalau kita ini wajib berbakti kepada siapa? Kepada orang tua. Maka seorang muslim ketika dia diuji orang tuanya belum beriman, belum masuk ke dalam agama Islam, tetap wajib untuk menunjukkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Hanya saja yang membedakan apa? Hanya saja membedakan apa? Apa yang membedakan itu? Keadaan baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya yang sudah muslim dan belum muslim. Apa yang membedakan? Insyaallah. Tidak akan pernah ada apa? Kecintaan di dalam hati seorang anak itu kepada kedua orang tuanya, kecuali sekedar kecintaan untuk agar Allah memberikan hidayah kepada mereka berdua. Karena apa? Karena Allah yang menghalangi kita. Allah yang menghalangi kita, keimanan kita itu menghalangi itu mencintai kedua-dua orang tua kita, kecuali apa? Keinginan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan ini akan didapati pada diri seorang anak yang mungkin masih diuji, orang tuanya belum beriman. Ya, beda dengan keadaan kita. Kalau orang tua kita muslim, kita berbakti sekaligus apa? Karena kecintaan kepadanya, senang bertemu dengannya, berusaha untuk memberikan hal-hal yang baik dan seterusnya. Baik. Kemudian kalau ini yang pertama itu ada dalilnya disebutkan di dalam hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau pernah berkata, "Atatsni ummi wa hiya musyrikah ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ibuku itu pernah mendatangiku di Madinah, ketika itu beliau masih musyrikah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku bertanya kepada Nabi, "A'asiluha, apakah aku harus memberikan bakti kepadanya, tetap menyambung tali silaturahmi kepadanya?" Maka Rasulullah mengatakan apa? Na'am. Rasulullah mengatakan na'am, engkau tetap harus berbakti. Baik. Kemudian hukumnya sunnah. Contohnya apa? Ya, sebagaimana amalan-amalan sunnah kita juga. Misal punya saudara masih non muslim, punya tetangga masih non muslim, kita apa? Dihasung, disunahkan untuk membantu mereka. Misalkan memberikan pinjaman atau meringankan beban mereka, memberikan sedekah kepada mereka, atau di tempat-tempat yang terjadinya bencana, membantu menolong mereka tanpa memperdulikan apa agama mereka. Maka ini hukumnya sunnah ini, dan berpahala kalau kita melakukannya. Kemudian kalau hukumnya mubah, contohnya apa? Jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, berserikat di dalam satu usaha, maka ini hukumnya mubah semuanya. Sebagaimana Nabi SAW pernah disebutkan di dalam hadisnya, dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah mendatangi undangan orang-orang Yahudi, atau Rasulullah pernah mendatangi undangan seorang Yahudi di Madinah untuk makan adonan tepung mereka atau masakan mereka. Rasulullah datang ke rumah orang Yahudi, makan di rumahnya. Demikian juga disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau telah berkata, "Tuwfiya Rasulullah SAW
wa dir'uhu marhunatun 'indal yahudi bisalasina so'an min syair. Nabi Aisyah radhiyallahu anha telah mengatakan Nabi SAW itu wafat dalam keadaan baju perangnya itu digadaikan kepada seorang Yahudi dengan 30 sok gandum. Subhanallah. Seorang kepala negara, seorang pemimpin meninggal dalam keadaan apa? Masih punya apa? Tanggungan hutang, akan tapi bisa ditutup dengan baju bersihnya digadaikan itu. Karena beliau memang menghindari dari meminta-minta. Seandainya beliau mau misalkan bilang kepada para sahabat untuk diberikan makanan yang paling enak, rumah yang paling mewah, tempat tidur yang paling nyaman, maka tentunya para sahabat akan dengan senang hati melakukannya. Dan ini adalah pelajaran yang berharga yang beliau hendak tanamkan kepada para sahabat dan umatnya akan kesederhanaan hidup, akan keinginan untuk mencari pahala dan balasan di negeri akhirat itu lebih utama dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Baik. Kemudian kalau hukumnya makruh, berarti contohnya apa? Kalau makruh, ya sebagaimana makruhnya kita kalau melakukan sesuatu. Misal apa? Ya misal kita memberi atau menerima dengan tangan kiri. Kita memberi dengan tangan kiri itu makruh, menerima dengan tangan kiri juga makruh. Kemudian kalau beda dengan makan. Kalau makan dengan tangan kiri hukumnya apa? Hukumnya haram. Ini contoh yang makruh. Kemudian yang haram, yang terakhir yang haram itu ada dua macam. Haram yang dosa besar dan haram yang bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Yang dosa besar contohnya apa kira-kira? Dia berwala atau bermuamalah dengan mereka termasuk dosa besar. Contohnya apa? Merayakan tahun barunya mereka. Itu kan kata para ulama ahli sejarah, tahun baru Masehi itu tahun baru memperingati dewa matahari. Itu di zaman Romawi di zaman dahulu. Itu ada sejarahnya. Sehingga tidak layak bagi seorang muslim untuk mengikuti adat kebiasaan mereka, gaya hidup mereka. Apa dalilnya akan keharaman perkara ini? Dalilnya apa? Man tashabbaha minhum, man tashabbaha bihim, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Maka ucapan Nabi fa innau minhum itu maknanya apa? Ancaman, wa'id. Dan itu menunjukkan dosa besar. Adapun yang haram dan terkandung di dalamnya itu kekufuran. Contohnya apa ini? Contohnya adalah apa yang telah diperingatkan di dalam banyak ayat yang kita sebutkan sebagian tadi di dalam kitab ini. Itu di dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, yang semuanya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita berwala dengan mereka. Mengucapkan hari raya mereka itu kekufuran. Beribadah bersama mereka, membantu ibadah mereka, bahkan membenarkan sebagian kekufuran mereka, menolong mereka di dalam kebatilan, maka seperti ini termasuk di antara kekufuran yang bisa menjadikan bahaya yang besar bagi orang yang melakukannya. Beda keadaannya dengan orang-orang yang memang dapat tugas dari negara. Ya, karena ada sebagian para ikhwah yang kerjanya di instansi kepolisian atau di dinas ketentaraan TNI bertanya, ini Ustadz gimana ini? Kita dapat jatah jaga gereja malam Natal. Ya kalau itu tugas negara sudah lakukan. Yang penting apa? Banyak istighfar, diingkari dalam hati, minta petunjuk kepada Allah dan perlindungan agar hati kita tidak tergelincir sehingga membenarkan kekufuran mereka. Ini beda lagi. Tapi kalau bukan tugas negara kok cawe-cawe ikut-ikutan, ikut jaga gereja mereka dan sebagainya, maka ini sudah melampaui batas. Ini sudah apa? Melampaui batas.
Memang kalau melakukan kerusakan, pengeboman tempat-tempat ibadah mereka itu dosa yang sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW mengancam mereka tidak akan mendapatkan baunya surga. Akan tapi ketika kebalikannya malah membantu ibadah mereka, ini juga kekufuran yang jauh lebih berat bahayanya, sehingga tidak boleh seorang bermudah-mudahan di dalamnya. Baik. Sampai di sini apa yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.